Sah bukan Bapak Mangkrak, di tangan Jokowi 135 proyek strategis nasional rampung per Juli 2022. Mantap, Gaspol Indonesia maju. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak, pabrik petrokimia. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun, bangun satu aja enggak. Jujur saja, di tangan Presiden Jokowi saat ini, Indonesia benar-benar telah mampu menunjukkan kemampuannya kepada dunia. 7 tahun ini memang sebuah lompatan besar ya, sebuah lompatan besar. Jadi tidak hanya berlari, tapi lompatan besar daripada gap atau kesenjangan konektivitas. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya gila. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita supaya bisa menjadi nomor 1 di antara para kompetitornya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan pencapaian Proyek Strategis Nasional atau PSN semester 1 2022. Acara ini diselenggarakan di Gedung Ali Wardana, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, ada 7 proyek yang terselesaikan dalam semester 1 2022. Proyek tersebut terdiri dari 3 proyek kawasan, 1 proyek pelabuhan, 1 jalur transmisi, 1 proyek EV energy, dan 1 proyek lintas batas negara atau PLBN. Ketujuh proyek PSN yang telah diselesaikan hingga Juni nilainya mencapai 138,1 triliun rupiah. Secara rinci proyek ini meliputi kawasan industri Tanjung Enim, kawasan industri terpadu Batang, terminal multipurpose, Labuan Bajo, kawasan industri Weda Bay, Central West Java Transmission Line 500 kV, pengolah sampah menjadi energi listrik PSEL Benowo, serta pos lintas batas negara PLBN Sota Kabupaten Merauke. Sementara itu bila dihitung secara kumulatif sejak 2016 hingga Juni 2022, sudah ada 135 PSN terselesaikan. Total nilai investasi hingga tahun ini mencapai 858 triliun rupiah. Sebagaimana informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 dan telah dilakukan revisi sebanyak 4 kali dengan perubahan terakhir melalui Permenko nomor 7 tahun 2021. Pada kesempatan itu Wahyu menyampaikan Kemenko tengah menyiapkan Permenko nomor 7 tahun 2021 sebagai revisi dari Permenkes nomor 7 2021. Namun, Wahyu belum bisa menyampaikan detailnya secara langsung. Wahyu yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KPPIP merinci 20 proyek telah selesai di tahun 2016 dengan nilai 33,3 triliun yang mencakup 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, 1 pelabuhan, serta 4 PLBN. Kemudian pada 2017 terdapat 10 proyek selesai yang terdiri dari 2 jalan tol, 1 jalan akses, 1 bandara, 1 fasilitas gas, 3 PLBN, 1 bendungan, dan 1 saluran irigasi. 2018 pemerintah berhasil menyelesaikan 32 proyek sebesar 207,4 triliun yang meliputi 2 jalur kereta api, 4 bendungan, 1 irigasi, 10 jalan tol, 5 kawasan ekonomi khusus, 1 bandara, 4 kawasan industri, 4 smelter, dan 1 sentra kelautan perikanan. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat. Oke, pembangunan infrastruktur dampaknya bisa dirasakan pada saat pelaksanaannya dan sesudah jadi. Dan menyambungkan infrastruktur besar itu, infrastruktur tersebut seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Pada tahun 2019 terdapat 30 proyek rampung dengan nilai 165,3 triliun rupiah, yaitu 4 bandara, 4 bendungan, 9 jalan, 6 kawasan, 2 jalur kereta, 1 pelabuhan, 2 smelter, dan 2 teknologi.
Lalu kemudian di 2020 terdapat 12 proyek selesai sebesar 123,1 triliun yang meliputi 1 bandara, 1 jalur kereta, 2 jalan tol, 1 pelabuhan, 1 sistem penyediaan air minum atau SPAM, 3 kawasan industri, serta 3 bendungan. Sementara 2021, 24 proyek berhasil diselesaikan senilai 125,9 triliun yang terdiri dari 6 jalan tol, 1 jalur kereta, 1 kawasan, 1 perumahan, 2 SPAM, 11 bendungan, 1 pelabuhan, dan 1 teknologi. Tak hanya itu saja, dalam catatannya, secara kumulatif dari 2016 hingga semester 1 2022 juga masih ada 27 proyek plus 8 program yang telah beroperasi sebagian, kemudian 91 proyek dalam tahap konstruksi, 13 proyek dalam tahap transaksi, 37 proyek ditambah 2 program dalam tahap penyiapan. Sementara itu, 8 proyek telah dinyatakan keluar dari daftar PSN menjelang semester 2 2022. Kedelapan proyek tersebut adalah proyek Bendungan Tiro Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Api-Api, Cikarang Bekasi Laut CBL, Kereta Api Kalimantan Utara, dan Bandara Bali Utara. Wahyu mengungkapkan terdapat perubahan atas daftar PSN yang mengubah 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program jelang semester 2 2022. Sementara itu menurut Wahyu, kemungkinan ada sekitar 20 proyek lagi yang akan selesai sampai akhir 2022. Bagaimana menurut Anda? Warganet sindir pasangan Anies dan AHY Pilpres 2024. Cocok benar, 1 ahli narasi dan 1 pangeran Hambalang mangkrak. Ya, peluang itu tentu saja mungkin. Apalagi kita lihat peta koalisi yang mungkin terjadi ya. Tiketnya apakah kita bisa dapatkan? Nah, dapatkannya dengan cara melalui tadi koalisi. Ya, melalui koalisi tentunya saat ini kami sedang membangun komunikasi dengan semua pihak, tapi tidak dalam konteks capres sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa segera lepas dari pandemi dan ekonomi segera pulih. Selama perbincangan tadi, banyak sekali hal yang kami diskusikan. Sebetulnya sudah rindu juga temu kangen dengan Mas Anies ini, karena beliau juga adalah sahabat diskusi sejak dulu. Dan tentunya saya menghormati, mengapresiasi segala kerja yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta yang kita tahu menghadapi tantangan kepemimpinan yang sangat kompleks. Pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono diduga bakal menjadi pasangan yang dapat memenangi Pilpres 2024. Warganet yang mendengar kabar itu pun langsung menyebut bahwa 1 ahli tata kata, yang 1 lagi punya kerajaan Hambalang mangkrak. Elit Partai Nasdem Zulfan Lindan diketahui mendukung duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, atau juga sering disebut sebagai Pangeran Hambalang untuk Pilpres 2024. Zulfan memandang duet Anies dan Pangeran Hambalang bakal bisa memenangi Pilpres. Zulfan menyebut partainya sudah sepakat tidak memajukan capres dari internal. Perlu diketahui, ada 3 baca pres yang akan diunggulkan Nasdem, yaitu Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian, kata Zulfan, Demokrat dipandang masih bersabar untuk memajukan Pangeran Hambalang sebagai capres karena masih muda. Di samping itu, Zulfan mendukung baca pres kedua partai tersebut. Ia menjagokan duet Anies dan Pangeran Hambalang. Menurut Zulfan, Anies telah menguasai suara di Sumatera. Selain itu, kata dia, AHY unggul pula di Jawa Timur. Terkait perhitungan itu, Zulfan memandang duet Anies dan AHY bakal memenangi Pilpres 2024 bila keduanya maju bareng. Hal serupa juga disampaikan Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani. Ia menyebut ide tersebut juga ramai di internal Demokrat, meskipun ada pula aspirasi untuk berpasangan dengan calon lain sebagai capres ataupun cawapres. Di samping itu, warganet yang mengetahui akan hal tersebut tidaklah setuju dengan pasangan Anies dan AHY, karena warganet tersebut menilai bahwa satunya adalah ahli kata-kata dan yang satunya punya kerajaan Hambalang yang mangkrak. Memang secara perhatian dan elektabilitas, kedua nama tersebut adalah yang paling menjanjikan. Di belakang kedua orang tersebut ada pula mentor mumpuni, Anies dengan JK di belakangnya, sementara Pangeran Hambalang jelas punya Pepo SBY.
ditambah dengan Surya Paloh, tentu akan menjadi pasangan dengan kekuatan yang patut untuk diperhitungkan. Namun, sebelum sampai ke sana patut dicermati juga faktor-faktor yang menghambat terbentuknya pasangan tersebut. Karena banyak hal yang sebenarnya menjadi penghalang kuat bagi munculnya duet itu. Pertama, soal kinerja Anies sebagai Gubernur DKI. Sebagai Gubernur DKI banyak sekali kebijakan yang bikin geram. Banyak janji manis semasa kampanye tak tercapai dan malah direvisi dengan tanpa malu. Kata-katanya menjadikan banyak warga menderita. Selama hampir 5 tahun kepemimpinannya, DKI Jakarta dibuat morat-marit. Anies seperti menyelesaikan masalah dengan masalah. Sedangkan si Pangeran Hambalang tercinta jauh lebih parah lagi dari Anies. Kemampuannya sama sekali nggak teruji. Mau jadi Gubernur DKI tapi gagal total. Kalah telak pula, masih belum berpengalaman dan langsung meroket berkat pengaruh bapaknya. Kalau dia berniat nyapres, ini namanya lebih dari keterlaluan. Ibarat begini, anak SD tes masuk SMP, gagal lalu berniat tes masuk SMA. Lah silakan ya nilai sendiri seberapa tinggi ambisi orang ini. Belum lagi Demokrat terkenal dengan proyek mangkraknya, yaitu Hambalang, yang mungkin kalau Pangeran Hambalang maju sebagai capres dan jadi, maka bisa jadi akan menambah proyek-proyek mangkrak seperti Hambalang. Apalagi kalau disandingkan dengan Anies, bukan mangkrak lagi namanya, tapi akan hancur negeri ini. Jadi kalau mereka berdua berduet, bagus banget, biar masyarakat bisa melihat dengan sangat jelas contoh calon pemimpin yang belum layak, tapi maksain diri sebagai sosok yang layak. Yang satu masih lumayan mentah, tapi memaksa diri jadi matang. Kemampuan masih sebatas karyawan biasa, tapi merasa sudah layak jadi CEO atau direktur. Dan yang satu merasa pintar, tapi nggak lebih dari sekedar pintar mengolah kata, agar masyarakat terbuai. Bagaimana menurut Anda?